Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Rohan Yudhistira. Channelnya orang-orang semangat, orang-orang anti pamrih, penyuka kopi, kopi Ecomax, kopi Ecomax Jos. Ya. Nah, teman-teman, hari ini saya punya berita bagus, terutama buat kaum hawa ini, buat ibu-ibu rumah tangga yang kepingin punya penghasilan tambahan, buat ibu-ibu PNS juga ya yang ingin cari tambahan penghasilan ya. Hari ini saya kedatangan tamu nih, seorang ibu rumah tangga tapi beliau juga seorang PNS ya, kepala sekolah. Kita akan tanya langsung apa kesibukan beliau di luar kesibukannya sebagai seorang PNS. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak. Wah, iya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Masih daring Bu pekerjaan? Masih PJJ ya? Iya, sampai tanggal 22 ya? Tanggal 2 Agustus. Sampai tanggal 22 Agustus ya. Saya pernah dengar informasi bahwa Bu Yus ini adalah seorang kepala sekolah, betul Bu? Betul. Nah, cerita sedikit Bu tentang pekerjaannya, di mana dan sebagainya. Baik Pak, saya seorang PNS di pendidikan yang diperbantukan di sekolah swasta yang ada di Bandung, yaitu BPI, Badan Perguruan Indonesia. Oh, BPI ya, tahu ya. Ya, kebetulan saya di daycare, playgroup dan TK-nya. Pantesan Bu Yus awet muda ya, gaulnya sama anak-anak terus. Iya Pak, alhamdulillah. Nah, saya berada di BPI dari tahun 91. Jadi saya sudah 31 tahun bekerja di BPI tersebut. Ya, kemudian saya masih sampai sekarang masih tetap di BPI, dan insya Allah 3 tahun akan datang saya akan pensiun karena di usia 60. Berarti saya sekarang usia 57. MPP ini ya. MPP ya. Luar biasa ya. Berarti tidak hanya Bu Yus, pasti banyak di antara pemirsa yang profesinya seperti Ibu Yustini, dan mungkin sama juga sebentar lagi pensiun ya. Oke Bu Yus, saya akan bertanya tentang hal yang lain di luar profesi Ibu sebagai seorang PNS. Saya pernah mendengar berita bahwa Bu Yus akhir-akhir ini sibuk dengan kegiatan baru di sebuah bisnis, betul Bu? Betul. Nah, kalau boleh tahu bisnisnya apa namanya Bu? Ya, dari bulan Januari ya, saya memulai gabung bisnis di PT BES yang beralamat di Jalan Mustafa itu ya? Ya. Oh, PT BES ya. PT BES ya. Perusahaan yang lagi booming saat ini. Betul. Ya. Nah, begini Bu. Kan tidak ujuk-ujuk kata orang Jawa, ya. Ujuk-ujuk Ibu tahu bisnis ini terus ikut, tidak. Pasti ada yang cerita, ya kan? Ada yang mengajak Ibu. Kalau boleh tahu siapa yang mengenalkan bisnis ini kepada Bu Yus? Teman, saudara, tetangga? Yang mengenalkan bisnis ini sebetulnya sudah ada beberapa orang. Kebetulan yang terakhir itu teman lama. Pada saat itu saya baru selesai mendirikan kafe. Nah, dan saya suka tanaman aglonema, selalu saya posting. Kemudian ada yang komen, dia mengatakan, Bu, ini ada pupuk bagus, seperti itu. Saya tidak panjang lebar, saya mengundang orang tersebut, yaitu Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu Ani. Kemudian
setelah berbicara dengan Bu Ani, saya pun belum tertarik karena saya sudah kapok ya dengan MLM ini gitu. Trauma ya Bu? Trauma karena saya juga baru sembuh dari kesakitan infes. Infes, kemudian tidak lama Kang Sandri hadir di kafe itu. Kang Sandri itu kebetulan pada pertama ke kafe itu dia membawa motor ya, yang baru dapat dari PTBS, warna merah. Motor apa itu Pak namanya yang besar? Motor sport lah ya. Ya, motor sport. Ibu kepingin punya motor situ juga? Nah, awalnya saya terinspirasi karena salah satu mendirikan kafe itu saya menjual mobil dan menjual motor juga, motor anak saya yang sport juga gitu. Kemudian saya berpikir, aduh, saya pengen mengganti nih motor anak saya gitu. Yang dipakai modal kafe itu ya? Modal kafe sama mobil juga, kayak gitu. Kemudian berbicaralah dengan Kang Sandri. Ya dari situ saya tidak lama mungkin langsung bergabung. Kemudian saya meyakinkan bahwa ini teh perusahaannya betul apa tidak. Akhirnya saya datang ke kantor, ya ikut presentasi di sana. Di situ saya alhamdulillah punya keyakinan. Tadinya saya belum yakin dikarenakan saya pun selain invest, saya pernah mengikuti MLM di perusahaan lain. Saya sudah mempunyai bonus-bonus, tapi ya bonusnya tidak langsung seperti yang di PTB sekarang. Malam posting, pagi-pagi sudah ada di rekening langsung. Nah, jadi waktu diajak bisnis sama Bu Ani, iya, sempat ragu. Jangan-jangan kayak yang dulu, betul, gitu. Jangankan ragu, malah saya enak gitu Pak. Nah setelah memutuskan itu, saya tidak bicara dulu ke keluarga. Saya yakin karena keluarga tidak mendukung. Itu belum tahu saya gabung aja, anak saya sudah marah sama saya Pak, karena takut ibunya tergelincir lagi ke bisnis yang seperti ya, sebelumnya. yang sebelumnya. Oke, baik Bu Yus, sebentar lagi kita lanjut. Pemirsa, barusan kita dengar cerita bahwa Ibu Yus pernah masuk ke dalam sebuah bisnis, tertipu, terjebak di dalamnya, dalam sebuah permainan uang, money game, investasi bodong yang berkedok cara multi level marketing. Nah, orang awam beranggapan bahwa multi level marketing itu adalah penipuan. Padahal sebenarnya kalau multi level marketing yang benar itu bukan penipuan, justru diatur oleh peraturan di negara melalui Kementerian Perdagangan. Tetapi yang membuat jadi aib, menjadi negatif di masyarakat adalah praktek-praktek penipuan yang mengadopsi cara-cara multi level marketing. Ya. Nah, berita yang kedua yang saya suka dari cerita barusan adalah ternyata Bu Yus ini di samping sebagai seorang kepala sekolah, rupanya juga bikin kafe juga, ya. Apa karena mau pensiun, Bu? Ya, bantu anak saya karena anak saya tadinya bekerja di Myanmar, di luar, kembali ke Indonesia, mau balik lagi tidak bisa karena di awal pandemi. Nah, jadi uangnya diputar di bisnis kafe ini. Luar biasa ya, dengar ya. Tadi saya dengar cerita bahwa untuk membuat sebuah bisnis kafe itu modalnya nggak kecil. Tidak hanya cukup uang, jual mobil belum cukup, tambah lagi jual motor sport, ya, luar biasa. Juga. Oke, kita lanjut Bu Yus. Seperti tadi Bu Yus bilang diajak beberapa orang tidak mau.
trauma dengan multi level, pernah tertipu seperti itu. Betul. Diajak Bu Ani juga nggak langsung gabung, ragu-ragu. Ya. Tapi toh akhirnya bergabung juga. Iya, betul ya? betul. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Yus, alasan apa yang membuat pada akhirnya Bu Yus ikut juga multi level marketing PTBS ini? Ya, baik Pak. Awal saya ikut bergabung ya, kebetulan Kang Sandri menceritakan bahwa di PTBS itu ada program bekerja 27 hari, yang 3 hari untuk SLC ya. Nah, Iya, kemudian iya. awalnya saya tertarik dari religiusnya dulu, dan ada kegiatan TLC ya dulu, yang Oh, iya. 1 hari untuk itikaf 1 hari, karena saya pun di situ memang mengisi kegalauan saya Pak ya. Akhirnya saya harus mendalami ke Jadi religius Bu Yus sempat tersebut. galau juga ya? Galau, Galau. Pak. Iya, karena kan saya biasa pakai mobil yang settle ya, Iya. yang ini ya sekarang wayahna gitu, harus kembali ke awal, harus menjalani kesabaran. Kembali pada hari dan ya Bu Iya. ya. Oke, baik Bu Yus. Nah, terakhir Bu Yus sebelum kita berpisah, banyak orang ketika ditawarin bisnis ini tidak mau, alasannya jalanin bisnis MLM itu susah, saya nggak bisa ngajak orang, nggak bisa ngomongnya, saya nggak ada waktu, gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau saya lihat Bu Yus ini yang ngurus sekolah, yang ngurus kafe, yang ngurus keluarga, gitu kan? Tapi kok masih bisa juga jalanin bisnis ini? Iya, betul. Ya. Jadi apa tanggapan Bu Yus tentang orang-orang yang bilang bisnis ini susah? Apa tanggapan Bu Yus? Ya, menurut Bu Yus memang banyak sekali penemuan di lapangan itu yang susah. Kalau bisnis itu akan hasilnya capek, yang mendapatkan rezekinya orang-orang yang udah ada di atas, seperti itu. Dan katanya tidak bisa untuk merekrut orang katanya, karena itu berhadapan dengan orang. Ya saya bilang usaha apapun harus berhadapan dengan orang, tidak betul, ada betul. Menghadapi tembok. Semuanya pasti berhadapan dengan orang. Jual nasi juga sama, berhadapan sama orang ya Bu? Betul, mau jual gorengan, mau jual cilok, mau jual es krim, apapun semua membutuhkan orang. Betul, gitu betul. Pak. Ya saya yakin sajalah di PTBS ini saya bisa bekerja di waktu yang sisa waktu untuk kewajiban saya sebagai pegawai yang sudah lama belum saya selesai ya. Saya harus tetap bisa membagi waktu. Kebetulan di pandemi ini banyak sekali waktu karena banyak WFH-nya, dan bisa sambil Zoom, ada di mobil, ada di perjalanan. Kita kan di PTBS ini tidak bisa hanya duduk manis, tetap harus kita bertemu dengan orang, harus menjelaskan semua produk-produk yang luar biasa ini di PTBS. Akhirnya ya saya memutuskan gabung di PTBS, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya berapa bulan tuh, dari Februari. 6 bulan. Luar biasa Bu Yus. Alhamdulillah sudah ada hasil Pak ya. Satu, hasilnya ya saya religiusnya, kedua menyenangkan, ketiga saya sudah mencoba semua produknya yang dari PTBS, yaitu Hapsro, Bimek, Eco Racing, ya pupuknya juga saya sudah lumayan menjual banyak.
Dan saya juga udah lumayan juga mendapatkan beberapa mitra, dan alhamdulillah bonusnya sudah ada di rekening. Nah, luar biasa ya. Jadi sudah terima bonus, Bu? Sudah. Sudah masuk ke rekening? Sudah. Dan betul dilihat betul. ada? Nah. Makanya hasil transferan dari PTBS itu saya share ke grup keluarga bahwa inilah sudah ada hasil. Satu itu, dan saya alhamdulillah lebih sehat. Mengkonsumsi ini Bimek dengan Habsro, LPM kolagen, sama Ecopit, Epitgo ya, sama LPM yang slim itu sudah saya coba semuanya. Sama ini Pak, lipstiknya juga sangat bagus, tidak nempel di gelas. Yes. Kalau lipstik saya belum pernah pakai. Ya, saya sudah. Yang belum ini aja Pak, yang belum oli aja. Hari ini Ibu belanja oli, artinya Ibu akan merasakan dahsyatnya mobil Ibu ketika sudah menggunakan. Kebetulan memang sudah waktunya ganti oli. Nanti akan saya pakai Eco Racing Nano Tech sekarang. Siap. Terima kasih Bu Yus. Jangan beranjak dulu Bu Yus. Sahabat-sahabat semua, betul kata pepatah bahwa setiap manusia adalah produk dari pikirannya sendiri. Setiap manusia akan mendapatkan apa yang mereka pikirkan. Hari ini terbukti, Bu Yus di depan saya. Ketika orang lain mengatakan, saya sibuk, saya bekerja, saya tidak punya waktu, saya tidak bisa. Tapi berbeda dengan Bu Yus. Pandemi, ini petaka, pandemi, kondisi sulit. Tapi Bu Yus berbeda. Ini pandemi, banyak WFH, berarti saya banyak waktu luang. Saya akan gunakan waktu luang ini untuk berbisnis. Jadi ketika orang lain melihat kesulitan di dalam sebuah peluang, maka Bu Yus berpikir berbeda. Bu Yus melihat sebuah peluang dari sebuah kesulitan. Dan betul, setiap manusia adalah produk dari pikirannya sendiri. Ketika Bu Yus berpikir bisa, maka hari ini Bu Yus benar-benar bisa mendapatkan mitra. Dan betul-betul Bu Yus sudah mendapatkan bonus yang masuk ke rekening dari PT BES. Betul ya Bu ya? Betul. Oke, silakan Bu, menutup acara ini. Silakan Ibu sampaikan pesan-pesan untuk ibu-ibu yang lain. Iya, baik Pak. Ibu-ibu, saya berpesan, walaupun saya punya kegiatan yang utama, yang wajib, tetap saya menjalankan, tidak mengganggu. Dan tambahan kegiatan sekarang yaitu dari PTBS, alhamdulillah saya sangat senang sekali, dan saya sangat yakin dengan PTBS. Uang saya yang tertipu dengan usaha-usaha yang bohong itu, insya Allah terganti sama PTBS. Jadi pesan kepada semua se-Indonesia yang belum bergabung di PTBS, silahkan secepatnya untuk bergabung di PTBS. Dengan PTBS ini punya misi dan visi Go Berkah No Riba. Ibu-ibu dengar pesan Bu Yus, segera join titik. Ya, oke. Nah, baiklah kawan-kawan, inilah pertemuan saya dengan Ibu Yustini. Mudah-mudahan ada ilmu, ada hikmah yang bisa kawan-kawan ambil semua. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi unggahan video berikutnya. Kita tutup dengan salam sinergi, Go Berkah No Riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu warahmatullahi Yus. wabarakatuh.